biasa, namun Yesus jika sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, bagai suara ombak hatiku senanglah, sejak Yesus di hatiku.
tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taman dan di lautan, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Kita bersyukur pada pagi hari ini sekali lagi Tuhan memberi kesempatan kepada kita bisa berkumpul di tempat ini. Kita akan beribadah bersama-sama Bapak Ibu. Saya mengundang semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Saya memberi kesempatan Bapak Ibu untuk berdoa secara pribadi, mengucap syukur untuk anugerah yang Tuhan berikan, untuk keselamatan yang kita bisa nikmati pada saat ini. Mari kita mengambil waktu teduh bersama-sama.
Kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Tuhan yang sudah mengundang kami ke tempat ini. Tuhan yang penuh anugerah juga yang akan menolong kami. Setiap umat Tuhan boleh menikmati persekutuan dengan Engkau melalui pujian, melalui firman Tuhan, bahkan juga melalui persekutuan di antara kami semua. Tuhan, kami menyerahkan ibadah pagi hari ini. Dari awal sampai akhir biarlah nama Tuhan yang akan kami tinggikan dan kami muliakan. Dan kami membuka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Puji Tuhan, mari kita mengawali ibadah kita hari ini dengan mengingat segala kasih dan kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kita. Terima kasih. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat pilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Mari Bapak Ibu Saudara, dengan rendah hati dan jujur kita memeriksa hati kita, dan kita mengakui setiap dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih
bersyukur ya Tuhan untuk pagi hari ini. Kami diberikan kesempatan sekali lagi untuk kami boleh menikmati dan memuliakan nama-Mu. Bapa, ampuni kami saat seringkali kami lebih mengandalkan kekuatan kami sendiri daripada bersandar kepadamu ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Tuhan. Perbaharuilah hati kami, perbaharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Pulihkan hati kami sehingga kami boleh semakin serupa dengan Kristus. Kami rindu menikmati Engkau ya Tuhan dalam ibadah ini. Kiranya Engkau disenangkan, kiranya Engkau dimuliakan. Segala puji-pujian dan hormat hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri dan kita menyatakan pengakuan iman Nisea Konstantinopel yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya anak Allah yang diperanakkan dari Bapa sebelum alam semesta, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakkan bukan dicipta, sehakikat dengan Sang Bapa, oleh siapa segala sesuatu dicipta, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari sorga dan diinkarnasikan oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan dijadikan manusia. Ia telah disalibkan juga bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ia menderita dan dikuburkan, dan pada hari ketiga Ia bangkit kembali sesuai dengan kitab suci dan naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Bapa, dan Ia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan dan pemberi kehidupan, yang keluar dari Bapa dan Anak, yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Dan aku percaya satu gereja yang am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa, dan aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin, amin, puji Tuhan. Kehidupan baru yang telah kita terima di dalam Kristus membawa sukacita yang sejati. Keselamatan yang dianugerahkannya mengubah hati kita setiap hari, memberikan damai yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Mari dengan penuh sukacita kita menyanyikan lagu ini, Sejak Yesus di Hatiku. Amin. Hidupku ada perubahan yang ajaib sejak Yesus di hatiku. Amin. Jiwaku rindu pencerahan terangnya sejak Yesus di hatiku. Amin, haleluya. Ku takkan berjalan di tempat yang sesat sejak Yesus di hatiku. Meski banyak dosa namun Ia sucikan sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak hatiku senangnya sejak Yesus di hatiku. Amin, haleluya.
Mari Bapak Ibu Saudara kita memberikan shalom kepada kanan kiri kita. Katakan, sejak Yesus di hatiku, sukacita melimpah. Haleluya. Amin. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, bagai gelora ombak hatiku senanglah. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, bagai gelora ombak hatiku senanglah. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Amin, haleluya. Terpujilah Tuhan. Mari dengan iman dan keyakinan penuh kita melangkah bersama Tuhan yang setia menuntun hidup kita. Allah sanggup, kuasanya tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selamanya. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita menyadari bahwa tanpa tuntunan Tuhan kita mudah tersesat. Mari kita datang dan menyatakan kepercayaan kita kepada Yesus, satu-satunya penuntun hidup kita. Mari kita menyerahkan hati kita untuk selalu dipimpinnya. Mari kita meneduhkan hati kita. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di awan dan di laut tenang, tetap tanganku Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepada kami ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepada kami. Tuntunlah kami ke dalam kebenaran-Mu dan ajarkan kami. Sebab Engkau Allah yang menyelamatkan kami. Mari Bapak Ibu Saudara kita menyanyikan dengan bangkit berdiri dan lebih bersungguh-sungguh. Haleluya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh, tanganku dipegang teguh. Allah Bapa kami yang di atas surga, kami mengucap syukur hari ini kami diingatkan lagi melalui pertemuan ibadah ini bagaimana Engkau memegang tangan setiap kami. Dan betul benar Tuhan, jika bukan karena Engkau yang memegang tangan kami tidak baik-baik saja. Karena Engkau memegang tangan kami, maka kami menjadi baik-baik saja. Biarlah Tuhan pimpin saat ini, kali ini kami akan kembali mendengarkan firman-Mu, isi hati-Mu. Biarlah Tuhan
buka hati kami, buka pikiran kami, buka mata kami, sehingga setiap kami dapat dijumpai melalui setiap firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Tuhan sertai juga hamba-Mu yang menyampaikan, biarlah Tuhan juga menjumpainya melalui firman-Mu, Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom Bapak Ibu. Selamat hari Minggu. Saya bersyukur hari ini saya diberikan kesempatan untuk dapat memberitakan firman Tuhan, dan ini kayaknya pertama kali saya di KU 1 ya, di hari Minggu di KU pagi, dan saya sungguh sangat excited dan juga saya sangat bersuka cita karena saya dapat memberitakan firman Tuhan. Dan seperti biasa di Minggu Genap kita akan masuk dalam eksposisi, dan pada minggu kedua kita sampai pada Pengkhotbah pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-8 hingga ke-12. Kita akan sama-sama baca Pengkhotbah pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-8 hingga ke-12. Kalau di Alkitab cetak ditulis dari ayat 7 sampai ayat yang ke-11 ya. Kita akan sama-sama baca. Saya akan baca ayat yang genap, nanti Bapak Ibu Saudara sekalian bisa membaca di ayatnya yang ganjil. Demikian selanjutnya bergantian. Saya akan bacakan. Kalau engkau melihat dalam suatu daerah orang miskin ditindas dan hukum serta keadilan diperkosa, janganlah heran akan perkara itu, karena pejabat tinggi yang satu mengawasi yang lain. Begitu pula pejabat-pejabat yang lebih tinggi mengawasi mereka. Ayat 9. Itu keuntungan bagi negara dalam keadaan demikian, ialah kalau rajanya dihormati di daerah itu. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak, tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin beberapa tahun lalu ya ada sebuah quote yang mungkin terkenal dan mungkin bisa jadi pertanyaan buat setiap kita. Pertanyaannya demikian Bapak Ibu sekalian. When enough is enough? Kapan cukup itu terasa cukup? Coba pikirkan sejenak, bayangkan sejenak, kira-kira kapan kita akan merasa cukup. Coba bayangkan kalau misalkan Bapak Ibu sekalian punya penghasilan 2 kali lipat dari sekarang. Wah. Apakah Bapak Ibu sekalian akan langsung berkata, sudah cukup, saya tidak ingin apa-apa lagi? Atau justru muncul target baru? Atau justru muncul angka baru nih untuk dikejar? Mungkin ada hal-hal lain yang akhirnya mau dicapai. Misalkan rumah yang lebih besar, sekolah anak yang lebih baik, investasi yang lebih banyak, dan mungkin safety pensiunan yang lebih aman, kayak begitu. Nah, pertanyaannya, apakah keinginan-keinginan tersebut salah? Enggak Bapak Ibu sekalian ya. Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa bekerja keras itu salah. Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa punya uang itu dosa, bahkan kaya itu dosa. Tapi yang ingin saya mengajukan pertanyaannya adalah, yang menjadi inti pertanyaannya adalah, mengapa kata cukup terasa begitu sulit untuk kita ucapkan? Kenapa kata cukup itu sangat sulit untuk kita ucapkan? Contoh, untuk beberapa orang mungkin ketika target tercapai, muncul target selanjutnya. Dikit lagi deh, ada hal lain lagi deh, sedikit lagi deh, nambah lagi deh, gitu. Sehingga kata cukup itu menjadi kata yang sangat sulit untuk diucapkan. Terutama ketika kita berbicara tentang uang. Bapak Ibu sekalian, seorang psikolog bernama Tim Keller pernah melakukan riset beberapa tahun yang lalu. Ia meneliti orang-orang yang menjadikan uang
kepemilikan, dan status sebagai tujuan utama hidup mereka. Hasil penelitiannya cukup mengejutkan. Ia menemukan bahwa semakin seseorang berpusat pada kekayaan sebagai ukuran keberhasilan hidup, semakin rendah kepuasan hidupnya. Mereka juga cenderung mengalami kecemasan lebih tinggi, relasi yang lebih rapuh, dan kesejahteraan psikologis yang lebih rendah. Bapak-ibu sekalian, don't get me wrong, jangan salah paham, penelitian ini tidak mengatakan bahwa uang itu jahat. Masalahnya itu bukan uangnya, tapi Tim Keller menjelaskan bahwa ketika uang itu menjadi tujuan dari hidupnya, menjadi goal ultimate, menjadi goal yang utama. Dan sebetulnya apa yang dibahas, diteliti oleh Tim Keller ini, itulah yang dibahas juga oleh Kohelet di mana kita baca tadi ya teksnya. Kalau misalkan Bapak Ibu Saudara sekalian membaca teksnya, itu jadi satu unit kesatuan gitu ya. Setelah kalau teks sebelumnya, kalau Bapak Ibu Saudara ingat di eksposisi yang sebelumnya di bulan lalu itu banyak membahas tentang ibadah dan sebagainya gitu ya. Dan saat ini itu eksposisinya teksnya mulai berubah pada satu tema yang baru, yaitu menjadikan bagaimana siapa yang mencintai uang itu tidak akan pernah dipuaskan oleh uang. Saya rasa kalau kita jujur, ini pergumulan untuk kita semua. Bukan hanya untuk mungkin orang kaya, bukan hanya untuk orang kaya, bukan hanya untuk orang miskin, bukan hanya untuk pebisnis. Siapa di sini yang nggak mau punya masa depan anak-anak terjamin? Siapa di sini yang nggak mau punya tabungan yang bertambah kayak begitu? Dan semua keinginan itu wajar. Tapi tanpa sadar, keinginan yang terus merasuki dalam hati kita itu membuat keinginan itu menjadi goal, menjadi tujuan yang akhirnya kita mengejarnya tanpa henti. Dan Kohelet menemukannya dalam teks yang kita baca. Ketika hati mencintai uang, manusia akan mencari keamanan dan kepuasan pada kekayaan. Padahal hanya Allah yang mampu memberikannya. Ketika hati kita sudah terjerat, sudah menganggap bahwa uang itu segala-galanya, ketika hati kita mencintai uang, maka kita akan menggantungkan hal yang sebetulnya tidak dijanjikan oleh uang, yaitu keamanan dan kepuasan. Dan itu menjadi akar masalah yang akan kita bahas dalam teks ini. Bahwa akar masalahnya itu bukan uang, tapi cinta uang, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, uniknya bagian yang kita baca ini gitu ya, Kohelet itu tidak memulai langsung pada akarnya. Jadi Kohelet itu nanti kita akan lihat bahwa cinta akan uang itu menghasilkan sesuatu. Jadi Kohelet mulai dari buahnya, dari hasilnya. Karena mungkin sebagian dari kita berpikir ya, kalau misalkan, kalau cinta uang itu dosa saya pribadi, nggak ada dampaknya buat orang lain. Ini kan ambisi saya, ini kan hidup saya, nggak ada dampaknya buat orang lain. Tapi nanti kita akan lihat bahwa jiwa yang tidak pernah puas itu tidak pernah berhenti pada dirinya sendiri. Jiwa yang tidak pernah puas selalu menciptakan dunia yang tidak puas. Itulah mengapa Kohelet akan memulainya, observasinya, presentasinya tentang dunia ini dimulai dari buahnya. Bagaimana jika orang yang cinta uang itu berkumpul jadi satu dan membangun sebuah sistem pemerintahan? Kita akan lihat pada bagian pertama dari khotbah saya pada minggu hari ini, pada eksposisi kita pada minggu hari ini, yaitu ketika jiwa yang tidak puas itu berkumpul berkumpul bersama-sama kayak begitu menghasilkan buah yang akhirnya menunjukkan keamanan yang semu. Saya akan bacakan di ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-9. Kalau engkau melihat dalam suatu daerah orang miskin ditindas dan hukum serta keadilan diperkosa, janganlah heran akan perkara itu. Karena pejabat tinggi yang satu mengawasi yang lain, begitu pula pejabat-pejabat yang lebih tinggi mengawasi mereka. Suatu keuntungan bagi negara dalam keadaan demikian ialah kalau rajanya dihormati di daerah itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita berbicara tentang uang, kalau saya menulis tentang kitab khotbah, maka sebetulnya saya akan mulai dari ayat yang ke-10 yang nanti kita akan bahas. Karena itu kan akar masalahnya kayak begitu.
Tapi di sini Kohelet memulainya dari buahnya. Kohelet mengajak kita melihat seperti apa masyarakat yang dibangun oleh orang-orang yang mencintai uang. Kohelet memulai observasinya dengan mengatakan jika engkau melihat sesuatu yang nyata, sesuatu yang real, sesuatu yang disaksikan. Kohelet tidak membahas tentang dunia yang ideal, ia sedang mengajak kita melihat dunia sebagaimana adanya. Dan mungkin juga dunia yang sedang kita hidupi sekarang. Dan menariknya gitu ya, kata-kata yang dipakai di sana kayak begitu, tentang keadilan dan kebenaran gitu. Kalau misalnya kita lihat dalam perjanjian lama itu sangat kuat gitu ya, berhubungan dengan nilai-nilai karakter pemerintahan Allah itu sendiri. Sehingga ketika kalau misalkan nanti kita melihat bahwa orang-orang yang cinta uang membangun sistem pemerintahan yang menghancurkan keadilan, sebetulnya orang-orang tersebut sedang menghancurkan tatanan Allah yang Allah kehendaki. Dan kalau kita jujur gitu ya, pengamatan yang dialami oleh Kohelet, yang dilihat oleh Kohelet, sebetulnya kita lihat sehari-hari. Itu udah kayak makanan kita sehari-hari bukan? Korupsi, suap-suapan, bukan suapan makanan Bapak Ibu, penyuapan, penyalahgunaan jabatan, manipulasi, eksploitasi. Kadang kita membaca berita itu sambil berkata ya udahlah ya, memang dunia kayak begini gitu ya, udah rusak dan sebagainya. Tapi Kohelet itu nggak berhenti pada satu observasi. Dia memberikan sebuah perintah gitu ya. Makanya selanjutnya, kata yang selanjutnya disampaikan oleh Kohelet adalah jangan heran. Nah, waktu ngomong jangan heran, saya bingung dan saya heran. Kenapa kok dibilang jangan heran? Bukankah kalau kita melihat ketidakadilan, seharusnya kita lawan? Apakah Kohelet sedang mengajarkan kita untuk apatis? Ya udahlah ya memang dunia begini kok, udah biasa kayak begini, saya biasa juga kayak begini. Atau mungkin buat beberapa orang, saya sudah biasa kok kayak begini, bayar ini, bayar itu, kayak begitu. Bukan Bapak Ibu sekalian. Tapi Kohelet di sini ingin mengatakan bahwa kita untuk jangan naif. Ada perbedaan besar orang Kristen yang harus membenci ketidakadilan, tetapi orang Kristen tidak boleh terkejut ketika melihat dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa menghasilkan ketidakadilan. Karena itulah dunia yang sedang kita tinggali ini adalah dunia yang sudah rusak. Kemudian Kohelet menjelaskan kembali betapa rusaknya dunia ini. Dalam bahasa Indonesia dituliskan selanjutnya, karena pejabat tinggi yang satu mengawasi yang lain. Begitulah pula pejabat yang lebih tinggi mengawasi mereka. Kalau bahasa Inggrisnya ada high official is watched by a higher. Kalau dalam bahasa Ibrani itu ada rimanya Bapak sekalian. Kalau misalkan kita nyanyi lagu himne kan biasa ada rimanya, misalnya A atau pantun AB. Nah, kalau dalam bahasa Ibrani itu ada rimanya. Gavoahim. Tinggi, lebih tinggi lagi. Jadi kalau misalnya orang Ibrani waktu mendengar baca ini itu kayak orang dengar kayak misalnya nyanyi lagu himne kan ada rimanya, ada patternnya. Dan mereka langsung nangkep, ada penegasan di situ. Ada pejabat, di atasnya ada pejabat, di atasnya ada pejabat lagi, di atasnya ada pejabat lagi. Ya. Bahkan salah satu penafsir menjelaskan bahwa gambarnya menunjukkan bagaimana para pejabat tinggi saling menjaga kepentingan satu sama lain. Orang miskin hampir tidak memiliki kesempatan memperoleh keadilan karena mereka yang berkuasa lebih sibuk memperkaya diri daripada membela yang lemah. Dan intinya adalah ketika Kohelet memberikan rima di setiap katanya itu, masalahnya itu bukan hanya pada satu pejabat, tapi ia berkaca kepada, menunjuk kepada seluruh sistemnya. Jadi sistemnya itu bobrok. Sistem yang rusak tidak lahir begitu saja, ia dibangun oleh hati yang rusak. Bapak Saudara bisa bayangin sebuah pemerintahan di sini yang dijelaskan oleh Kohelet, yang isinya adalah hati orang yang rusak, yang cinta akan uang, kayak begitu, dan dijelaskan bagaimana setiap pejabatnya saling melindungi satu sama lain sehingga terbentuk satu sistem, ekosistem yang membuat akhirnya orang miskin itu tidak punya keadilan, tidak memperoleh keadilan, dan akhirnya
mereka sibuk menjaga apa yang mereka cintai, yaitu adalah uang. Pejabat sibuk menjaga apa yang ia cintai, yang adalah uang. Dan akhirnya muncul sistem yang rusak, karena sistem itu dibentuk oleh manusia yang rusak. Hati manusia begitu rusak, sehingga apa yang dia buat pasti korup, Bapak sekalian, pasti error. Ketika hati terus dikuasai oleh cinta akan uang, ketika hati terus dikuasai oleh dosa, maka sistem yang dibentuk pun error. Setelah menjelaskan sebagaimana bahwa sebetulnya Kohelet menjelaskan bahwa sistem ini rusak, gitu ya, sistem pemerintahan rusak karena orang-orang di dalamnya itu rusak mencintai akan uang. Muncul ayat selanjutnya, ayat yang ke-9. Nah, ini ayat yang sebenarnya saya bingung waktu saya baca. Saya akan coba bacakan ayat yang ke-9. Suatu keuntungan bagi negara dalam keadaan demikian ialah kalau rajanya dihormati di daerah itu. Sebetulnya Bapak sekalian, kata negara, RS, seharusnya diterjemahkan itu sebagai tanah atau ladang. Gitu. Jadi ladang yang dikerjakan oleh raja. Nah, frasa dihormati di daerah itu, juga jauh yang dimaksud sebetulnya apa yang ingin dimaksud oleh Kohelet. Bagian ini gitu ya, lebih tepatnya diterjemahkan yang menyuburkan tanah gitu ya. Atau kalau misalkan Sidney Greidamus dalam tafsirannya berkata demikian, dalam tafsiran memahami ayat ini sebagai gambaran seorang raja yang memastikan tanahnya dipakai untuk menghasilkan makanan, bukan sekedar menjadi alat memperkaya segelintir orang. Dengan demikian, ya, semua rakyat termasuk orang miskin dan juga orang kaya menikmati hasil bumi. Artinya pemerintah tetap merupakan sebuah hal yang anugerah dari Allah itu sendiri sebetulnya. Kesimpulannya, ya, ketika ayat 8, Kohelet itu menjelaskan betapa bobroknya pemerintah, ya, sistemnya bobrok karena hatinya yang rusak, kayak begitu. Kohelet di ayat 9 itu mengatakan bahwa sebetulnya Kohelet tidak anti terhadap pemerintah. Kohelet tidak anti terhadap sistem pemerintah, karena Kohelet ini menyadari begitu bahwa raja yang benar, raja yang memperhatikan ladang gitu ya, raja yang memastikan tanahnya dikelola dengan baik, raja yang membuat orang kaya dapat bekerja gitu ya, raja yang membuat orang miskin mendapatkan pekerjaan gitu ya, raja yang menjaga keadilan itu menciptakan sistem yang baik, negara yang baik, tanah yang subur, yang menghasilkan buat kedua belah pihak Bapak-Ibu sekalian. Sehingga Bapak-Ibu sekalian saya dapat menyimpulkan bahwa sistem yang baik itu dapat membatasi dosa, tapi tidak dapat mengubah hati yang mencintai uang. Kohelet tegas, nanti saya akan bahas di ayat 10 bahwa akar masalahnya itu adalah cinta uang. Memang sistem yang baik dapat membatasi dosa, tetapi tidak dapat mengubah hati yang mencintai uang. Bapak Ibu sekalian, saya tahu ya kita tinggal di negara yang mungkin beberapa dari kita menganggap bahwa sistemnya kurang baik nih, sistemnya nggak baik. Sampai ada beberapa saat, beberapa bulan lalu, entah berapa bulan lalu atau tahun lalu, yang muncul sampai tagline Kabur Aja Dulu itu muncul, Bapak-Ibu sekalian. Ada banyak respon dari beberapa orang, influencer, bahkan juga hamba Tuhan. Tapi saya mau menyoroti satu hal Bapak-Ibu sekalian. Asumsi yang muncul dari tagline ini adalah bahwa kalau saya pergi ke tempat lain, di negara yang makmur, di tempat yang makmur, tempat yang kaya, dan sistemnya baik, maka saya akan jadi baik-baik saja. Saya tahu ada banyak asumsi di balik tagline ini. Ketika satu orang mengatakan tagline ini, ada punya asumsi lain. Ketika satu yang lain mengatakan tagline ini, ada asumsi yang lain. Tapi yang mau saya soroti adalah dari tagline ini adalah asumsi bahwa ketika saya pergi ke tempat lain yang lebih makmur, yang sistemnya lebih baik, maka saya akan aman
Tapi tahukah saudara Bapak sekalian, beberapa tahun yang lalu, dunia diguncangkan oleh Panama Papers. Dokumen itu membongkar bagaimana tokoh-tokoh dari berbagai negara, termasuk negara-negara yang dikenal maju, makmur dan memiliki sistem hukum yang baik. Swiss, Inggris, Selandia Baru masuk dalam list di Panama Papers ini. Tetap terlibat dalam praktek menyembunyikan kekayaan, penghindaran pajak, dan penyalahgunaan kekuasaan. Bukan berarti negaranya buruk, bukan. Bukan berarti tidak ada sistem yang lebih baik. Tapi pelajaran yang penting adalah tidak ada sistem yang kebal terhadap hati manusia yang berdosa. Karena masalah terbesar dunia itu bukan sekedar kualitas sistemnya. Masalah terbesar dunia adalah kualitas hati manusia. Selama hati manusia belum diubahkan, setiap sistem pada akhirnya akan memperlihatkan retaknya. Kalaupun kita mencari bagaimana sistem supaya lebih baik, selama hati setiap kita, setiap pemimpin tidak dibenahi, maka selalu ada retak setiap bagian sistem yang ada. Sehingga kalaupun kita berharap ke tempat lain yang kita menganggap bahwa lebih baik, lebih makmur, sistemnya lebih baik, kita tidak akan bisa menemukan yang betul-betul tidak ada retakan di dalam sistemnya. Karena memang masalahnya adalah hati manusia. Ketika dunia menjadi tempat kita berharap, dunia juga akan menjadi tempat kita kecewa. Kalau kita berharap bahwa kita pergi dan kita mencari sistem yang baik gitu ya, mencari entah bukan hanya pergi ke negara lain, tapi kita mungkin pergi dari satu tempat ke tempat yang lain karena menganggap bahwa sistemnya akan lebih baik, kita pindah pekerjaan dari satu pekerjaan kepada pekerjaan lain, bukan berarti tidak boleh pindah pekerjaan karena ada mungkin panggilan dari Tuhan yang lainnya dan sebagainya, tapi karena kita berharap untuk mendapatkan keamanan lebih, maka kita akan kecewa. Entah kita pergi atau kita membuat sistem sendiri, selama hati kita tidak diobati, dibenahi, maka kita akan kecewa. Sehingga mungkin pertanyaan yang mungkin bisa menjadi refleksi kita pada bagian pertama ini adalah, di mana sebenarnya kita meletakkan rasa aman kita? Bapak Saudara sekalian, saya punya rekan, teman SMA, saya udah berkontak lama dengan rekan saya tersebut. Suatu kali kita ngobrol, karena dia tahu, tiba-tiba saya menjadi rohaniwan di gereja, jadi dia menanyakan satu hal. Dia mau pindah pekerjaan. Dia merasa bahwa tempat di mana ia bekerja itu toksik. Dan seperti kebanyakan generasi saya pada umumnya, gitu ya, berarti mungkin sekitar milenial Z pada umumnya, ketika melihat sesuatu hal yang tidak baik, ketika melihat menyalahkan perusahaannya toksik dan sebagainya, lingkungannya tidak mendukung, nggak sportif, kayak begitu, akhirnya dia bilang, aku mau pindah ke tempat lain, kayak begitu. Nah, kemudian saya bertanya kepada orang ini, teman saya ini, bro, emang sebelumnya udah pernah pindah tempat kerja belum bro? Terus dia bilang, pernah. Terus dia cerita perjalanan dia berpindah-pindah tempat kerja, kayak begitu. Sampai saya berpikir, kok bisa kamu
dengan umur yang sedemikian, kamu udah bisa berpindah-pindah tempat itu beberapa kali. Dengan alasan yang sama. Entah karena lingkungan pekerjaan yang tidak suportif, entah karena merasa bahwa pimpinannya yang toksik dan sebagainya, entah karena penghasilan yang tidak diharap sesuai yang tidak diharapkan. Dan saat itu saya mulai merenung. Saya bergumul Bapak Saudara sekalian, karena saya mau memberikan teguran sebetulnya. Dan seperti biasa ketika saya mau menegur, saya bergumul dulu. Dan akhirnya gitu ya, saya bertanya kepada orang itu, kok bisa kamu pindah-pindah gitu ya? Padahal kamu bekerja dari lulus itu bisa berpindah-pindah tuh 6, 7 kali, berapa kali. Saya kaget dan saya memberikan teguran bahwa sebelum kamu mungkin memutuskan bahwa lingkunganmu yang salah, mungkin kamu perlu mengkoreksi dirimu dulu. Apakah betul-betul karena lingkungannya, atau jangan-jangan ada hal yang salah juga dengan dirimu. Bapak sekalian, bukan berarti pindah kerja itu salah. Bukan berarti mencari panggilan Tuhan dengan berpindah dalam pekerjaan itu salah. Tapi yang menjadi intinya adalah ketika kita melihat bahwa ada satu sistem, entah itu di tempat kita bekerja, entah itu di mana kita sekarang tinggal, kayak begitu, mungkin kita juga perlu mengkoreksi hati kita. Karena bisa saja hati kita juga rusak. Bukan membenarkan sistem yang rusak, tapi bisa juga hati kita juga rusak. Karena mungkin saja kita terlibat, seperti yang Kak Hoelet bilang, hati yang rusak berkumpul dengan orang yang hatinya rusak, orang yang hatinya rusak, akhirnya muncullah sebuah sistem yang buruk. Kita perlu berefleksi juga dalam hati kita. Bukan berarti orang yang melakukan sistem yang salah atau lingkungan yang toksik dan sebagainya itu tidak salah, kayak begitu. Tapi kita juga perlu mengoreksi karena ini masalah hati, bukan sekedar masalah sistem yang rusak. Nah, Bapak sekalian, setelah Kohelet itu menjelaskan ya, buahnya nih ya, dari orang yang cinta uang itu adalah ini, sistem yang rusak akhirnya memunculkan seharusnya pemerintahan yang tadi Kohelet bilang di ayat 9 ya, raja yang benar harusnya bisa menciptakan ladang yang subur, bisa membagi secara adil kepada orang yang kaya maupun orang yang miskin. Kemudian setelah Kohelet menjelaskan buahnya, Kohelet mulai masuk kepada akar masalahnya, yaitu masalah hati. Karena cinta akan uang itu menghasilkan kepuasan yang semu. Saya akan bacakan ayatnya yang ke-10 hingga yang ke-12. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak. Tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Bapak-Ibu sekalian, sekarang Kohelet membawa kita kepada akar persoalannya yang sudah dibahas dari tadi oleh Kohelet. Kenapa para pejabat rela memutarbalikkan keadilan? Mengapa manusia terus mengejar lebih? Bukan karena kekurangan uang, tapi karena mencintai uang. Itu intinya, tesisnya itu Bapak-Ibu sekalian. Dan ayat 11 dan ayat 12-nya nanti menjadi sebuah argumen dari tesisnya Kohelet. Nanti saya akan jelaskan. Karena masalahnya adalah hati. Nah, perhatikan baik-baik ya di ayat 10 gitu. Dikatakan, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Di sini Kohelet tidak mengatakan siapa yang punya uang. Bukan. Tetapi dia bilang siapa yang mencintai uang. Karena ini penting Bapak Ibu sekalian. Kalau misalkan Kohelet bilang siapa yang punya uang gitu ya, siapa yang kaya,
itu yang salah, kayak begitu, banyak tokoh Alkitab juga orang kaya. Abraham, Ayub. Kalau misalkan kaya itu salah, maka mereka berdosa karena kaya. Tapi Kohelet tidak mengatakan bahwa yang memiliki uang yang salah, tapi dia yang mencintai uang. Karena sebetulnya Kohelet itu membongkar hatinya, apa yang orang cintai itu menjadi apa yang ia sembah sebetulnya. Ketika uang itu berubah dari alat menjadi goalnya, menjadi tujuannya. Ketika uang berubah dari berkat menjadi sebuah identitas. Ketika uang berubah dari pemberian Allah menjadi pengganti Allah. Nah, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, dalam bagian ini gitu ya. Dalam bagian ini kata tadi cinta akan cinta akan uang gitu ya, have, itu juga diulang. Cinta uang dan cinta kekayaan sebagai penegasan. Jadi ya sebut paralel kayak begitu. Sehingga yang kedua itu menegaskan bagian yang pertama, cinta uang tadi. Karena sebetulnya Kohelet ingin menegaskan bahwa masalahnya bukan jumlah uangnya gitu ya, cintanya itu, tapi objek kasih kita, objek apa yang kita cintai. Dan kemudian muncul metafora lainnya yang dijelaskan untuk menegaskan bagaimana orang yang cinta uang itu. Ia tidak puas gitu ya, pakai kata kenyang lagi di situ Bapak-Ibu sekalian. Seperti orang yang kalau misalnya makan terus, gak puas-puas. Kohelet menegur orang-orang yang mencintai uang sehingga membuat mereka itu gak pernah puas. Gak pernah habis. Ia makan terus, pengen lagi, makan terus. Dan bukankah itu sangat menggambarkan dunia kita juga Bapak sekalian? Kita hidup di zaman yang selalu upgrade Bapak sekalian. Kalau misalkan Bapak sekalian punya HP ya, kan biasanya aplikasinya selalu diupdate. Selalu ada yang lebih lagi. Demikian juga kalau misalkan kita melihat HP terkini, selalu ada HP yang baru dengan teknologi yang terbaru. Bahkan kadang kala HP yang baru bisa saja memiliki teknologi yang sama, tapi selalu diupdate. Sehingga ini membuat kita sulit berkata cukup. Karena masalah terbesar manusia bukan hanya kekurangan uang, tapi hati yang kehilangan kata cukup. Kohelet sampai kesimpulan bahwa cinta uang membuat kita tuh susah berkata, udah deh, cukup. Udah, cukupnya segini aja. Udah deh, aku puas segini. Sulit Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya setelah Kohelet menjelaskan bahwa cinta akan uang membuat susah untuk berkata cukup, Kohelet melanjutkan dengan argumennya yang selanjutnya. Kenapa orang yang cinta uang itu susah mengatakan cukup? Karena semakin banyak dimiliki, semakin sedikit yang dinikmati. Saya akan bacakan, dengan bertambahnya harta, bertambahlah pula orang-orang yang menghabiskannya. Bapak Ibu sekalian, semakin kaya seseorang, semakin banyak orang bergantung padanya. Ya. Kalau misalkan Bapak Ibu sekalian melihat itu bertambah ya, kata bertambah itu juga kembali menggunakan tadi paralel sinonim kayak begitu supaya menegakkan penegasan seolah gitu ya. Kohelet ini mengatakan bahwa ada sebuah ironi. Semakin bertambahnya kekayaan itu maka semakin juga banyak orang yang bergantung padanya. Misalkan kalau misalnya kita ada begitu banyak semakin bertambah penghasilan kita, maka akan lebih banyak mungkin kita akan memberi kepada orang lain. Entah itu untuk pajak, entah itu untuk hal-hal lain.
Dan Kohelet menyimpulkan, lalu apa untungnya gitu ya? Kalau misalkan semakin banyak dimiliki, maka semakin sedikit yang dinikmati, justru makan dibagi buat orang lain gitu ya. Kita sering mengira semakin banyak memiliki berarti semakin bebas. Padahal seringkali semakin banyak memiliki berarti semakin banyak yang harus dipelihara. Bapak Ibu sekalian, saya sempat berdiskusi juga dengan salah satu rekan saya, dan situ juga ada istri saya juga. Jadi kita membahas tentang rumah, Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian ketika kita membahas tentang rumah, saya ingat beberapa tahun lalu rasanya, waktu saya lulus seminari, terus kita bahas tentang rumah gitu sebagai apa, kayak pengen punya rumah, pengen ini dan sebagainya. Kemudian ada rekan saya bilang, oh udah punya rumah nih, udah beli rumah gitu ya. Tapi ternyata ketika dia beli rumah, dia harus keluar uang lagi katanya untuk ada yang rusak ini, ada rusak lagi ini, ada rusak lagi ini. Jadi harus ada perawatan, ada renovasi dan sebagainya. Yang tadinya ketika diskusi dengan teman saya itu akhirnya mengatakan bahwa rumah itu membuat kita jadi ada rasa aman deh, ada rasa teduh buat nanti buat istirahat dan sebagainya. Justru memunculkan kebutuhan lainnya. Sehingga sulit untuk mengatakan cukup. Semakin besar kepemilikan kita, belum tentu semakin besar kepuasan kita. Tapi Bapak Ibu sekalian, ini berlaku buat setiap orang yang mencintai uang. Karena jika hati kita tidak pada uang, kerinduan untuk berbagi itu menjadi kepuasan itu sendiri, Bapak Ibu sekalian. Bukan berarti gitu ya, ketika Kohelet berkata bahwa semakin banyak dimiliki maka akan semakin banyak dibagi tuh buat orang lain gitu ya. Entah itu orang-orang sekitar kita gitu ya, dan sebagainya, atau teman-teman lingkungan kita yang tiba-tiba kontak hanya untuk pinjam uang dan sebagainya, kayak begitu. Tapi ketika hati kita tidak dikuasai oleh uang, bukan mencintai uang, maka berbagi itu menjadi sebuah kepuasan. Tapi ketika hati kita dikuasai oleh cinta akan uang, maka berbagi itu menjadi kelelahan buat setiap kita. Bapak-Bapak sekalian, inilah kenapa Kohelet berkata, cinta akan uang itu tidak akan memberikan kepuasan. Karena ketika kita mencintai uang, kita memiliki, kita gain, kita ambil lebih banyak, kita cari lebih banyak, kayak begitu Bapak Ibu sekalian. Sampai satu titik, kita akan justru merasa bahwa diri kita rugi. Karena kemungkinan uang yang kita dapat, itu kita harus bagikan kepada orang-orang lain. Tapi ketika hati kita tidak berakar pada cinta akan uang, maka berbagi itu menjadi kepuasan itu sendiri. Karena kita berbagi untuk kemuliaan Allah. Bukan sampai di situ saja Bapak Ibu sekalian. Setelah Kohelet mengatakan bahwa cinta akan uang itu nggak akan pernah puas. Karena ketika kita mengumpulkan banyak, kita akan sedikit menikmati. Itu yang pertama. Argumen yang kedua adalah karena semakin banyak dimiliki, semakin banyak yang dikhawatirkan. Saya akan bacakan ayat yang ke-12. Enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak. Tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Nah, ini jadi klimaksnya Bapak-Ibu sekalian, bagian akhir. Dan setelah gitu ya, udah ngomong tadi Babi Bu tadi, Kohelet jelaskan bahwa orang cinta uang itu tidak memberikan kepuasan karena semakin banyak yang dimiliki, mungkin kita akan sedikit menikmatinya gitu ya. Dan bagian klimaksnya adalah Kohelet mengatakan bahwa semakin banyak dimiliki, semakin banyak yang dikhawatirkan. Dan di sini Kohelet membandingkan dua orang. Satu adalah buruh dan satu adalah seorang kaya. Seorang buruh itu di situ dikatakan ia tidur nyenyak. Tapi orang yang kaya, dia gak bisa tidur, dia khawatir dengan banyak hal. Kenapa Bapak sekalian? Karena di sini dikatakan bahwa seorang buruh itu ya
bukan sekedar dia miskin. Tapi di situ di ayatnya selanjutnya dikatakan bahwa baik ia makan sedikit maupun banyak. Karena memang pekerja atau buruh yang dijelaskan di sini adalah buruh itu terbiasa makan dengan yang sedikit maupun yang banyak. Terbiasa makan secukupnya. Sedangkan orang kaya di situ digambarkan bahwa orang yang tidak bisa tidur. Bukan hanya tidak bisa tidur, dikatakan tidak membiarkan dia tidur. Gak bisa, dia memaksa dirinya untuk gak bisa tidur karena ia khawatir dengan segala hal yang ia miliki. Ia khawatir dengan segala hal yang ia pegang, ia genggam. Jika uang menjadi tempat kita mencari rasa aman, maka setiap ancaman terhadap uang akan menjadi ancaman terhadap jiwa kita. Dan di sini kita mengerti, paham. Kenapa Kohelet berkata di ayat 10, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Karena memang uang itu menjanjikan 3 hal, kepuasan, keuntungan, dan ketenangan. Tapi akhirnya itu pun gagal. Selama hati menjadikan uang sebagai sumber kepuasan, jiwa akan terus berkata, sedikit lagi deh. Tapi ketika Kristus menjadi harta terbesar kita, barulah hati belajar cukup. Bapak-Ibu sekalian, beberapa minggu ini saya waktu scroll Instagram, saya kaget dengan sebuah postingan seperti ini Bapak-Ibu sekalian. Terus saya langsung, wah keren kali. Dan itu membuat saya langsung terpana dan saya coba untuk baca. Itu kan bilang, saya sudah FIRE itu Financial Independence, Retire Early. Jadi kebebasan finansial dan pensiun dini gitu. Karena kecukupan uang pensiun yang sudah cukup gitu. Waktu saya baca, dia menjelaskan bahwa ia sudah sampai pada satu titik di atas kertas bahwa keuntungan tabungan dia, investasi dia, itu di atas kertas harusnya sudah FIRE. Kemudian karena dia melihat bahwa dia punya anak yang masih kecil dan sebagainya, kayak begitu dia memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya. Dia resign. Dan ketika resign gitu ya, dia ceritakan di postingannya tersebut, dia mulai bangun pagi di mana dia sudah tidak perlu bekerja lagi. Dan ketika dia bangun di pagi hari, ketika dia tidak harus bekerja lagi, dia bingung di hari pertama. Karena apa yang harus dilakukan? Dia bingung karena dia menulis dalam postingannya berkata demikian. Bagaimana menjalani hidup setelah semua target itu tercapai? Dan ia menyadari gitu ya, bahwa ketika ia mengerjakan sesuatu dalam hari yang tanpa ada kerjaan, tanpa ada aktivitas gitu ya. Bahkan dia bilang dalam postingannya, bahkan ketika tidak melakukan aktivitas pun perlu latihan, kayak begitu dia bilang dalam postingannya, kayak begitu. Lalu ia menyadari sesuatu. The purpose of life is to give life purpose. Dan yang paling membuat saya tercengang adalah kalimat dia yang terakhir. Jangan mengejar kebebasan hanya karena ingin bebas. Jangan mengejar kebebasan hanya karena ingin bebas. Bapak-Ibu sekalian, ketika kita berkata bahwa tadi FIRE itu memberikan kita kebebasan, mungkin untuk beberapa anak muda di sini yang mungkin mengejar juga FIRE kayak begitu. Kita nggak bisa mengejar kebebasan hanya karena ingin bebas. Karena ternyata kita membutuhkan hal lain yang lebih daripada itu. Influencer ekonomi ini telah membuktikannya bahwa bahkan ketika di atas kertas apa yang dia miliki gitu ya, apa yang dia miliki itu harusnya sudah bisa pensiun dini dan sebagainya, justru
ia masih berkata dalam dirinya bahwa itu tidak cukup. Masih ada yang lain. Masih ada hal lain yang harus dikejar. Masih ada hal lain yang harus dicapai. Karena masalah terbesar manusia bukan ketika ia belum mencapai tujuan hidupnya, masalah terbesar adalah ketika ia mencapainya, lalu menyadari bahwa tujuannya itu tidak pernah mampu memberikan apa yang selama ini ia harapkan. Cinta akan uang itu menjanjikan seperti yang saya bilang, 3 hal. Kepuasan, ketenangan, dan keamanan. Dan ketika kita mendapatkan semua, gitu ya, ketika kita mendapatkan semua, gitu ya, dan kita berharap bahwa ketika sudah sampai di titik ini, dengan nominal tertentu, kita berkata bahwa, yes, ini sudah cukup, ini sudah final, kayak begitu. Tapi nyatanya, faktanya, di lapangan enggak. Hati tetap kosong, tidak pernah cukup. That's why buahnya yang Kohelet sampaikan di ayat yang awal tadi, ayat 8-9 itu, akhirnya membuat sistem yang rusak. Karena tidak pernah cukup dalam hatinya. Akhirnya merusak keadaan, kondisi yang ada, sistem yang ada. Dan akhirnya buah yang dihasilkan itu bukan buah yang manis, yang jadi berkat buat orang lain, tapi buah yang menghancurkan orang lain. Bapak Saudara sekalian, setelah merenungkan bagian ini, kita sampai pada kesimpulan yang cukup menyedihkan, bahwa sepanjang bagian ini, Kohelet menyampaikan bahwa akar persoalannya adalah dari hati. Yang akhirnya merambat kepada sistem yang buruk dan akhirnya menghancurkan orang lain. Dan akarnya adalah cinta akan uang. Cinta akan uang. Apa yang kita dambakan dalam hati kita, apa yang kita cintai adalah uang. Itulah yang membuat kehancuran. Makanya Tuhan Yesus itu pernah bilang dalam Matius 6 ayat 24, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Karena cinta, ya, apa yang kita dambakan, apa yang kita sukai, cintai, itu menggambarkan apa yang kita sembah, apa yang kita abdikan. Dan ketika kita cinta uang, kita cinta kepada Mamon. Kita mengabdi kepada Mamon, bukan kepada Allah. Dan ketika kita mengabdi ya, kepada Mamon, kita melakukan apa yang sebetulnya si jahat biasa lakukan. Melakukan dengan sistem-sistem yang buruk, berbeda dengan Allah. Untuk menyelesaikan masalah itu semua gitu ya, masalah yang memang dalam hati kita, masalah yang memang menjadi akar dari kebobrokan dunia ini, Bapak sekalian, Kristus yang kaya, ya, seperti dikatakan Paulus dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 9, sekalipun ia kaya akan kemuliaan, oleh karena kita, ia menjadi miskin, supaya kita menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Kristus yang adalah Raja, meninggalkan kemuliaan surga, dan datang ke dunia ini bukan untuk mengumpulkan harta, gitu ya. Tidak datang untuk membangun kerajaan ekonomi, tapi ia memberikan dirinya menjadi miskin untuk setiap kita, supaya kita menjadi kaya akan kemuliaannya. Sehingga kita tidak lagi mencintai uang, tapi mencintai Allah. Kristus tidak datang untuk membuat kita memiliki lebih banyak. Kristus datang supaya kita menemukan bahwa Dia sendiri sudah lebih dari cukup. Bapak Ibu sekalian, saya akan menutup bagian ini dengan pertanyaan Bapak sekalian. Kalau misalkan
apa yang kita miliki, suatu saat nanti Tuhan ambil. Apakah kita masih bisa berkata bahwa Kristus cukup? Jika sesuatu hal yang paling berharga Tuhan ambil, apakah kita masih berkata bahwa Kristus cukup? Bapak Ibu sekalian, uang satu hal yang memang kadangkala pada umumnya yang kita cintai, banyak orang cintai, banyak orang berhala. Karena mencintai uang, orang melakukan banyak hal. Melakukan satu hal yang buruk terhadap sesamanya. Tapi mencintai suatu hal lain selain uang, daripada Allah, juga akan mengakibatkan hal yang sama. Sehingga Bapak Ibu sekalian, jika hal yang paling kita cintai, Tuhan ambil suatu saat nanti, apakah kita masih bisa berkata bahwa Kristus cukup? Jiwa yang terus berkata, dikit lagi deh, akan terus merasa miskin. Tetapi jiwa yang dapat berkata Kristus cukup, telah menemukan kekayaan yang tidak pernah dapat diberikan, dan bahkan tidak pernah dan tidak akan diambil oleh dunia ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita refleksikan. Satu pertanyaan lagi. Apa yang Bapak Ibu Saudara sekalian dan saya paling cintai? Mari kita berdoa. Momen ini adalah momen di mana Bapak Ibu Saudara dan saya memberikan refleksi di hadapan Tuhan tentang pertanyaan tadi. Apa yang paling kita cintai? Apa yang paling kita dambakan? Ini momen Bapak Ibu Saudara sekalian sampaikan di hadapan Allah. Kalau memang Tuhan yang menjadi yang engkau cintai, sampaikan itu dalam doa ini. Tapi jika bukan Tuhan, juga sampaikan dalam doa ini. Biarlah Tuhan menjamah hatimu. Bapa di surga, ini kami anak-anak-Mu, Engkau tahu isi hati kami, dan Engkau tahu apa yang telah kami sampaikan di hadapan-Mu. Mohon Tuhan sertai hati kami, sebab kami sadar bahwa hati kami adalah pabrik berhala. Hati kami adalah pusat di mana kami mencintai suatu hal lebih daripada Engkau, Tuhan. Kami mau serahkan apa yang dalam hati kami di bawah kaki salib Kristus. Mohon Tuhan sertai, sehingga Tuhan sendiri yang mengubah hati kami. Sebab kami tahu Tuhan, bahwa kami tidak bisa mengubah hati kami. Hanya Engkau yang dapat mengubah hati kami. Mohon Tuhan ubahkan hati kami, untuk dapat selalu mencintai Engkau. Daripada uang, dan daripada hal-hal lain.
Tuhan, firman-Mu sudah selesai diberitakan. Biarlah Tuhan yang menjamah setiap kami. Setiap kami yang mendengarkan maupun hamba-Mu yang berbicara. Mohon Tuhan sertai hati kami. Mohon Roh Kudus pimpin kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Jemaat yang terkasih, kini tiba saatnya bagi kita untuk mempersiapkan persembahan sebagai ungkapan syukur atas anugerah Tuhan bagi kita. Jemaat dapat memberikan persembahan secara tunai melalui amplop kuning yang telah dibagikan di awal ibadah, lalu dimasukkan ke dalam kotak persembahan berwarna hitam setelah selesai ibadah. Jemaat juga dapat memberikan persembahan secara non-tunai melalui transfer atau scan kris ke rekening yang tertera di layar. Sambil mempersiapkan persembahan kita, selamat menyaksikan Warta Gereja minggu ini. Shalom keluarga Reform Exodus Community, senang berjumpa kembali. Selamat datang bagi Anda yang baru pertama kali hadir. Jika Anda butuh dukungan doa atau memiliki pertanyaan seputar firman Tuhan, silakan kunjungi link berikut ini. STT Amadeus mengundang Anda untuk mengambil langkah komitmen dan bergabung pada pendaftaran gelombang terakhir ini. Segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran hanya sampai 17 Juli 2026. Informasi pendaftaran dapat menghubungi WhatsApp di nomor tertera atau kunjungi web sttamadeus.ac.id. Shalom jemaat sekalian, tanpa terasa sebentar lagi kita akan merayakan ulang tahun Gereja Reform Exodus Community yang ke-34. Kita bersyukur untuk semua yang Tuhan sudah kerjakan bagi gereja kita tercinta. Apa yang kita bisa lakukan untuk merayakannya? Yang pertama tentu saja yang paling penting kita berdoa. Kita terus menyerahkan gereja ini yang adalah miliknya Tuhan, kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Target 25 tahun dari 2005 sampai 2030 sudah dicanangkan. Kita bersyukur sebagian besar sudah dicapai bahkan dilampaui. Tapi masih ada beberapa yang masih jauh dari pencapaian kita, ada beberapa yang sudah ada di depan mata. Mari kita terus berdoa dan mengandalkan Tuhan, karena tanpa Tuhan kita tidak mungkin bisa mencapai semua yang sudah ditargetkan. Doakan untuk para rohaniwan, penatua awam, diaken, dan semua pengurus lokal, supaya kami semua dimampukan untuk mencapai target, sehingga REK bisa lebih berdampak lagi bagi kerajaan Tuhan di muka bumi. Yang kedua yang kita bisa lakukan tentu saja adalah hadir secara langsung untuk merayakannya. Save the date, kita perlu untuk mengingat dan bahkan langsung mendaftar hari ini supaya kita bisa bersama-sama bersukacita mengingat semua yang Tuhan sudah perbuat bagi gereja kita. Secara khusus nanti di dalam perayaan ulang tahun kita akan merayakan proses pemuritan yang Tuhan sudah awali, Tuhan sudah kawal, dan Tuhan sudah berkati begitu rupa. Saya mengajak setiap kita jangan lupa segera mendaftar dan menghadiri acaranya. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah kita mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan. Dalam hal ini, REK Indonesia menyediakan kesempatan bagi setiap jemaat untuk mengucapkan syukur dalam bentuk memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan di REK, secara khusus juga bagi perayaan ulang tahun kita. Di tahun ini, gereja menyediakan amplop berwarna hitam seperti ini. Bapak Ibu Saudara bisa mengambilnya, memasukkan persembahan sesuai dengan kerelaan hati, sesuai dengan berkat yang Tuhan sudah percayakan, dan memasukkannya di kotak persembahan di masing-masing cabang. Cara kedua adalah dengan memberikan secara non-tunai, dan jangan lupa kirim ke nomor REK Pusat yang ada di sebelah ini.
Lalu jangan lupa juga untuk menyertakan angka 34 di 2 digit yang terakhir, supaya para pengurus bisa tahu bahwa persembahan itu memang dikhususkan untuk perayaan ulang tahun REK tahun ini. Sekali lagi, saya mendorong setiap kita untuk berpartisipasi di dalam perayaan, di dalam merayakan kesetiaan Tuhan ini melalui 3 hal: berdoa, hadir secara langsung, dan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan terus memberkati kita dan melibatkan kita dalam rencananya. Amin. Demikian Warta Jemaat pekan ini. Extending Grace, Sharing Life. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Baik, ada beberapa hal yang ingin saya tegaskan pada saat pagi hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu, berkaitan dengan ibadah ucapan syukur REK yang ke-34. Sekali lagi saya mendorong untuk kita bisa segera mengisi form registrasi melalui link yang sudah disediakan. Bapak Ibu bisa menuju web rek.org.id/event dan nanti silahkan pilih ada dewasa dan anak-anak. Bapak Ibu bisa memilih sesuai dengan kebutuhan yang Bapak Ibu inginkan untuk diregistrasi di form tersebut ya. Dan jangan lupa 1 kali pendaftaran itu akan mendapatkan QR code yang nanti akan digunakan untuk kehadiran di lokasi ya. Jadi silahkan bisa di-download atau di-screenshot untuk QR code yang didapatkan setelah registrasi tersebut. Nah, jikalau ada kesulitan berkaitan dengan registrasi acara ucapan ulang tahun yang ke-34 ini, Bapak Ibu bisa menghubungi Saudari Melinda atau bisa menghubungi saya untuk nanti kita akan bantu mendaftarkan Bapak Ibu mengikuti acara ini. Begitu ya Bapak Ibu. Lalu yang berikutnya STT Amadius sudah membuka ini pendaftaran mahasiswa gelombang yang terakhir. Jadi Bapak Ibu yang terpanggil untuk belajar teologi lebih dalam, baik yang jalur apa ini namanya, istilahnya ada 2 ya di sana itu, yang bergelar maupun yang sertifikasi begitu ya. Ada yang bergelar dan sertifikasi, Bapak Ibu bisa mendaftarkan segera. Batas akhirnya di 17 Juli 2026. Lalu yang terakhir berkaitan dengan kegiatan pemuda Exoyut, Sabtu yang akan datang akan diadakan seperti biasa. Temanya tadi saya lihat apa ini, MBG. Wah, MBG ya, makan bergizi gratis, bukan ya. Yang menimbang bukan gegabah. Silakan para kaum muda bisa hadir bersekutu dengan komunitas pemuda di tempat ini setiap Sabtu pukul 18 sampai pukul 20 di lantai 1. Nah, itu saja yang ingin saya sampaikan. Sebelum kita berdoa bersama-sama, saya mau menyambut apakah ada yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, bisa angkat tangan sebentar jikalau ada. Oke, jikalau tidak ada, Bapak Ibu, ini adalah minggu yang kedua di bulan Juli. Seperti biasanya kita akan berdoa bersama-sama secara khusus. Dan nanti ada pokok-pokok doa yang Bapak Ibu bisa ambil, bisa doakan di tempat ini. Saya akan memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu berdoa secara pribadi. Mendoakan beberapa hal. Yang pertama berdoa untuk Majelis Baru REK Indonesia periode 2026 sampai 2029 yang saat ini menjalani rangkaian pembinaan manajemen dan kepemimpinan. Kiranya Tuhan yang menolong. Lalu juga berdoa untuk para pengurus baru di masing-masing lokal. Kiranya Tuhan juga memberikan hikmat. Dan juga doakan untuk panitia persiapan HUT REK yang ke-34 yang pada saat ini juga sudah mempersiapkan sedemikian rupa. Tuhan yang akan menolong mereka sehingga nanti pada hari H acara ini juga boleh berjalan dengan baik. Lalu juga doakan bagi para peserta didik yang naik kelas maupun
naik jenjang pendidikan ya, anak-anak kita, cucu-cucu kita yang pada saat ini sedang proses naik kelas ataupun di jenjang yang baru, kiranya Tuhan juga yang akan menolong mereka nanti di kelas yang baru, sekolah yang baru mungkin ya, mereka bisa beradaptasi dan menikmati pendidikan dengan baik. Lalu juga doakan bagi pihak yang berwenang di dalam menghadapi musim kemarau dan dampak yang ditimbulkan. Kita berdoa supaya kita bisa melewati bersama dengan Tuhan. Dan yang terakhir, berdoa bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia yang kalau kita melihat berita korupsi begitu masif terjadi, bahkan level pemimpin-pemimpin bangsa ini yang kita lihat di berita-berita begitu mengerikan ya. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk beberapa pokok doa ini. Silahkan nanti Bapak Ibu bisa pilih minimal 2 untuk mengambil pokok doa ini dan didoakan. Saya memberi waktu untuk Bapak Ibu berdoa dan nanti saya akan menutupnya dengan berdoa juga untuk persembahan. Mari kita berdoa bersama-sama. Pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan, Engkau yang akan menerima ucapan syukur ini dan Tuhan yang akan memakai hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Engkau memberkati para pengurus yang mengelola. Engkau juga memberkati umat-Mu yang telah mengumpulkan pada saat ini. Tuhan yang akan terus memelihara, Tuhan yang akan mencukupkan setiap hal yang anak-anak-Mu butuhkan. Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan doa kami, seruan kami, syafaat kami pada pagi hari ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan kami memohon biarlah belas kasihan Tuhan yang akan menjawab sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri, kita pujikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber Dikasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Allah Tritunggal. Kiranya Allah Bapa yang akan memberkatimu, Tuhan Yesus Kristus memberikan damai sejahtera, dan Allah Roh Kudus terus menolong dan memimpin di dalam setiap langkah hidupmu. Kiranya segala hal yang baik dan manis dari Allah Tritunggal dilimpahkan bagimu mulai saat ini dan selama-lamanya. Dan terimalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin.
untuk kembali Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih untuk para pelayan, Tuhan memberkati.